Kami di sini dari kelompok 2, generasi IT, pemimpin bangsa, bangsa mandiri dan cendekia, siap membangun tanah air bangsa. Oh ya yo, inilah kami cerdas dan ceria. Oh ya yo, Liti HTML, jaya jaya jaya. Liti HTML, kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tugas dari Pak Jalal, yaitu membuat program. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Saidah Naura Rahma Zamzami dari absen 36. Perkenalkan, nama saya Rafa Zain Muhammad, absen 33. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiqul Mustaqim dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Arif Ahmad Sangaji dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Mbak Selino Ramadan dari absen 22. Dan saya Widya Jahanum Putri, absen 37. Jadi langsung saja kita mulai videonya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang pertama, yaitu NIK Translator. Cara menggunakan program ini sangat mudah. Yang pertama, kalian hanya tinggal masukkan NIK kalian. Akan tapi di sini kami membatasi ya buat penggunaan NIK-nya agar hanya untuk yang berdomisili di Kabupaten Lamongan dan Provinsi Jawa Timur. Lalu untuk NIK-nya, karena NIK itu memiliki 16 digit, kalian hanya perlu memasukkan 12 digit terakhir saja. Agar karena yang digit-digit di awal ini, yang 35 itu menunjukkan bahwa Anda berdomisili di Jawa Timur, dan 24 ini menunjukkan bahwa berdomisili di Kabupaten Lamongan. Lalu setelah masukkan NIK Anda, klik translate, maka akan muncul uraian data dari NIK Anda. Yang pertama, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sukorame, jenis kelamin, tanggal lahir, dan orang keberapa yang lahir di tanggal itu dan di domisili itu. Selanjutnya kita akan membedah untuk HTML-nya. Di sini yang pertama ada di bagian head ada link rel buat style sheet, sama hrefnya ada di NIK CSS. CSS ini kita gunakan untuk CSS ini kita gunakan untuk mendesain agar tampilan di HTML ini terlihat lebih menarik. Lalu di sini yang pertama font family-nya kita gunakan untuk menggunakan font di sini. Di sini kita menggunakan Times New Roman. Untuk background-nya kita masukkan background-nya dari CSS-nya. Lalu kembali di HTML-nya. Di sini kita memberikan ruang untuk NIK translatornya, karena di sini itu merupakan gambar untuk judulnya. Selanjutnya untuk notnya kita menggunakan H5. Lalu untuk tabelnya kita tidak menggunakan border. Lalu input di sini kita menggunakan tipe number dengan ID A. Lalu submit dengan value translate, yang jika diklik maka akan mengembalikan nilai dari fungsi anjay. Jadi untuk fungsi anjaynya itu sendiri, itu variable A sama dengan dokumen get element by ID A. Itu berarti artinya kita mengambil value dari ID A, yang dimana di sini adalah inputan ini kita anggap sebagai variabel A. Lalu di sini saya mendeklar lagi dua variabel, yaitu B dan C. Selanjutnya untuk hasilnya
Berikut uraian dari NIK Anda. Di sini saya memakai H3 di dalam JavaScript-nya. Di sini saya selipkan H3. Lalu kita membuat tabel. Untuk baris yang pertama ada provinsi titik 2 Jawa Timur. Karena dari batasannya tadi kita hanya bisa masukkan kita hanya bisa dilakukan jika berdomisili di Jawa Timur. Dan untuk baris keduanya Kabupaten Lamongan, karena hanya bisa di Kabupaten Lamongan. Untuk selanjutnya variabel B saya beri nilai A bagi 10 dengan 0 sebanyak 1, 2, 3. Dengan 0 sebanyak 10. Jadi di sini nilai A-nya kan segini. Lalu kita bagi dengan 10 dengan pangkat 10. Maka akan menjadi suatu bilangan desimal. Dengan nilai seperti ini. Nah, ini yaitu A per 10 pangkat 10. Lalu setelah itu kita kurangi dengan A modulo 10 pangkat 10. Untuk A modulo 10 pangkat 10, karena nilai awalnya adalah ini, maka untuk modulonya adalah ini. Lalu untuk modulonya tadi kita bagi dengan 10 pangkat 10, sehingga akan menjadi nilai seperti ini. Nah, 0,1,2304050006 dikurangi dengan 0,2304050006, hasilnya akan menjadi ini 1. Setelah itu saya menggunakan switch case, di mana menggunakan statement B yang artinya melihat kondisi yang B. Karena hasil B tadi kita beri nilai 1, maka akan menggunakan case yang pertama, yaitu Sukorame yang akan muncul di sini. Karena di bawahnya kita menggunakan dokumen.type kecamatan titik 2 C, dan di sini C saya karena case 1, maka C saya beri nilai Sukorame. Selanjutnya nilai dari B ini saya ganti menjadi A A per 10 pangkat 8 dengan 10 pangkat 8, maka hasil yang dikeluarkan akan menjadi seperti ini. Lalu kita kurangkan dengan A modulo 10 pangkat 8 dibagi dengan 10 pangkat 8, maka hasilnya akan menjadi 0,0456. Nah, setelah ini maka setelah dikurangkan hasilnya akan menjadi 0123. Lalu kita kurangi dengan B dikali 100. Nilai B pada awalnya adalah 1, maka 100 dikali 1 yaitu 100, maka 123 kurangi 100, maka hasilnya adalah 23. B yang sekarang bernilai 23.
Setelah itu saya mengecek nilai B-nya apakah B di atas 40 atau B atau tidak. Jika B di atas 40, maka jenis kelamin yang keluar adalah perempuan. Akan tetapi jika tidak, maka jenis kelamin yang keluar adalah laki-laki. Di sini karena hasilnya 23, maka yang keluar jenis kelaminnya adalah laki-laki. Sedangkan untuk tanggal lahir, jika perempuan, maka tanggal lahirnya itu di atas 40. Maka dari itu, di sini jika B-nya lebih dari 40, maka awalnya itu setelah jenis kelamin sama dengan perempuan, maka B-nya akan saya kurangi dengan 40. Sehingga B tadi itu jika perempuan dikurangi 40, jika laki-laki tetap akan menjadi tanggal lahir tanggal lahir kita. Di sini tanggal lahir sama dengan B. B di mana 23, maka tanggal lahirnya 23. Untuk selanjutnya saya B saya ganti lagi nilainya. Yang pertama yaitu A modulo 10 pangkat 8 saya kurangkan dengan A modulo 10 pangkat 6. Lalu akan hasil modulo ya, jadi awalnya setelah ini kita kurangkan dengan ini, maka hasilnya akan menjadi 4.000. Setelah itu saya bagi dengan 10 pangkat 6 sehingga nolnya hilang, jadi B-nya menjadi bernilai 4. Lalu saya menggunakan switch case lagi, dimana B menjadi statementnya lagi. Lalu karena B-nya 4, jadi kita menggunakan case 4, yaitu C diberi nilai April, lalu break. Setelah itu document.write C, karena di sini saya ingin menampilkan bulannya 23 April. Selanjutnya B-nya saya beri nilai lagi A modulo 6 itu 2,456. Setelah itu saya kurangi dengan A modulo 4, maka hasilnya akan menjadi 50.000. Setelah itu saya bagi dengan 10.000 sini ya, maka hasilnya menjadi 5. Nah, di sini jika tanggal lahir, jika B-nya itu antara 0 sampai 23, maka saya akan menambah B dengan 2000, sehingga nanti kan ini kan 5 berarti kan di antara 0 sampai 23. Jadi saya menambahnya jadi 2000 ditambah 5 jadinya 2005, maka di sini tahun lahirnya akan menjadi 2005. Sedangkan jika di atas 23 akan masuk ke ini LCC ini, saya akan menganggapnya bahwa tahun lahirnya itu di bawah tahun 2000, yaitu 1900. Then document.write langsung C, karena C saya beri nilai 2000 ditambah B. Lalu untuk yang terakhir B-nya saya beri nilai A modulo 1000, maka
hasilnya adalah 0006, maka ini menandakan bahwa merupakan orang ke B-nya 6, orang ke 6 yang lahir di tanggal itu, di domisili itu yang sebelah sini. Jadi untuk selanjutnya ini ada untuk warna background colornya. Background color ini sama style colornya. Untuk style font ini kita menggunakan warna ini. Lalu sudah, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi untuk program yang kedua yaitu program Mart. Pertama kita akan mencoba. Jadi awalnya ini ada mulai berbelanja, kita klik dan akan muncul Mart-nya dengan judul Elevono Smart dengan produk pensil, ballpoint, buku, dan ada kolom untuk pembayaran. Kita akan mencoba untuk membeli satu pensil, satu pulpen, dan satu buku dan membayar sejumlah 10.000. Lalu nanti akan keluar uang tidak cukup kurang 2.000. Lalu akan kita coba untuk membayar sejumlah 15.000 dengan jumlah pembelian yang sedikit. Akan keluar kembalian 3.000. Terima kasih sudah berbelanja. Jadi untuk membuat ini, pertama-tama kita akan buat awalnya yang untuk tulisan mulai berbelanja tadi. Kita buat seperti biasa HTML, head, title Elevono Smart, lalu bodinya center agar tampilannya berada di tengah. Kemudian kita ada body background color untuk warna background yang biru muda tadi, dan kita href Elevono HTML untuk menyambungkan awal tadi dengan HTML mark-nya. Lalu ada image src untuk menambahkan gambar yang tulisan mulai berbelanja, dan ini with height untuk tampilannya seperti yang tadi. Kemudian kita beralih ke mark-nya. Awalnya ada HTML head, title Elevono Smart, link rel, style sheet ini untuk menyambungkan HTML ini dengan CSS, yang dimana CSS itu berisi gambar untuk background-nya, background yang ini. Jadi di CSS ini nanti isinya akan ada body font family untuk jenis fontnya yaitu Comic Sans, lalu background image untuk background mark-nya, lalu background size untuk ukurannya, background position untuk posisinya, lalu ini untuk tabel. Intinya CSS ini untuk tampilan. Lalu selanjutnya kita balik ke body, center untuk tampilannya akan bisa di tengah, kemudian image src Elevono PNG itu untuk judul Elevono Smart ini, dan ini ukurannya. Kemudian kita BR untuk pindah barisan, kemudian kita buat tabel. Tabel ini akan berisi ini produk, harga, jumlah, pensil, dan sebagainya. Lalu awalnya kita buat untuk atasnya yaitu ada produk, harga, jumlah, dengan background colornya warna biru tua ini, dan tulisannya warna biru muda seperti ini. Kemudian bawahnya kita akan buat tabel untuk jenis produknya yaitu pensil, pulpen, buku, kemudian dengan harga 3.000, 4.000, 5.000. Lalu kita ada input type number itu untuk jumlah barang yang dibeli. Ini akan dimasukkan ke ID A, B, dan C. Itu yang ini. Kemudian di bawahnya akan ada tabel untuk pembayaran dan input type number juga dan ID B. Itu yang ini. Dan di bawahnya lagi akan ada untuk input type submit dengan tulisan bayar, itu untuk memproses, dan jika diklik akan menuju ke fungsi anjay yang ini, bayar. Kemudian kita beralih ke fungsinya. Di sini ada 4 variabel yaitu variabel A, B, C, dan D. Jadi variabel ABC ini untuk jumlah barang yang dibeli, yang pensil, pulpen, dan buku yang ada di tabel tadi. Kemudian variabel D ini untuk nominal pembayaran yang dibayarkan untuk membeli produk-produk tersebut. Kemudian kita buat 2 variabel baru yaitu variabel E dan F, di mana variabel E ini adalah total yang harus dibayarkan untuk membeli barang-barang tadi, yaitu dengan 3.000 ini harga pensilnya dikali A atau jumlah pensil yang dibeli, kemudian 5.000 untuk buku dikali jumlah buku yang dibeli ditambah
4.000 untuk pulpen dikali jumlah pulpen yang dibeli. Kemudian if E atau total pembayarannya ini lebih besar daripada uang yang dibayarkan, maka kita buat variabel F dengan F ini adalah total yang harus dibayarkan dikurangi pembayarannya, nanti akan muncul uang tidak cukup kurang sejumlah F. Jadi F ini kekurangan uang yang harus kita bayarkan yang kurang gitu. Kemudian F kalau misalkan uang yang kita bayarkan ini lebih besar daripada total belanjaannya, maka F-nya ini berarti total pembayaran atau D dikurangi E atau jumlah total belanjaan. Jadi F-nya ini total bayar dikurangi total belanja. Nanti akan muncul kembalian sejumlah F ini, dan terima kasih sudah berbelanja. Jadi sudah, kemudian ditutup dengan script body dan HTML. Kita coba lagi di sini untuk jumlahnya 1 pensil, 20 poin, dan 3 buku. Kemudian kita buat membayar 25.000. Maka outputnya akan mau tidak cukup kurang 1.000. Lalu kita coba lagi untuk dengan total belanjaan yang sama dan membayar sejumlah 30.000, akan muncul kembali 4.000 terima sudah berbelanja. Sekian penjelasan untuk program Mart kali ini. Kita akan melanjutkan ke program selanjutnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke program berikutnya. Nah, judul program ini adalah Telusuri Zodiakmu. Jadi kita di sini bisa mengetahui zodiak kita dengan memasukkan tanggal lahir dan bulan lahir. Tuh, jadi misal kita ini udah dimasukkan ya, jadi tanggal lahirnya itu 30 dan bulan lahirnya itu kita masukkan sesuai dengan urutan bulan lahir. Jadi misal Januari itu 1, Februari itu 2, dan seterusnya. Nah, di sini bulan lahir kita masukkan 1 gitu. Jadi bahasanya adalah 30 Januari. Kita cek dengan kita lahir tanggal 30 Januari, kita itu dapat zodiak apa. Dan di sini zodiak kita adalah Aquarius. Gitu. Nah, gimana sih cara buat program ini? Kita lihat codingannya. Jadi gini, awalnya itu kita pakai format HTML ya. Jadi ini awalnya HTML, habis itu kita bukanya pakai HTML terus head, dan di sini kita ada judulnya, title yaitu zodiac.co. Nah, ini fungsinya itu buat menamain filenya gitu. Nah, habis itu kita ada buat rel style sheet. Jadi ini tuh buat menghubungkan antara HTML kita ini dengan CSS. Jadi ini CSS-nya namanya adalah Galaxy CSS. Nah, kenapa sih kayak gitu? Karena kita pengen nanti di program kita itu background-nya adalah gambar, jadi kayak gini. Ini itu gambar ya. Nah, habis itu kita lihat Galaxy CSS-nya. Jadi di sini kita pakai family itu Times New Roman gitu. Nah, di sini punya sans serif dan background image-nya itu sesuai dengan nama file yang memang sudah ada di folder kita. Nah, di sini nama filenya adalah galaxy.jpg gitu. Nah, di sini ada keterangan lainnya untuk pengaturan lainnya, yaitu size, cover, dan position yaitu center. Kita kembali ke zodiac.co ini dulu. Nah, selanjutnya kita tutup di head-nya, habis itu kita buka buat body, dan di sini ada center. Jadi posisinya itu nanti di tengah, baik antara judul, tabel, dan lain-lain yang memang sudah ada di sana. Di sini center, habis itu kita kasih judul. Nah, gini, judulnya ini kan bisa kalian lihat kalau fontnya ini bukan salah satu font yang memang ada di HTML ya. Jadi di sini kita kasih judulnya itu berupa gambar, jadi kita edit sendiri di aplikasi lain dan kita akan masukkan ke HTML ini dengan menggunakan gambar. Jadi makanya kita butuh image seksi ini buat width 700 dan lainnya itu 150 gitu. Nah, selanjutnya di bawahnya judul kita akan langsung kasih tabel ini biar nanti lebih rapi dan inputnya itu akan lebih gampang. Kita kasih tabel bordernya itu nanti 0 dan jadi di sini nanti nggak ada bordernya sama sekali ya. Bisa kalian lihat kalau di sini tabelnya tuh nggak ada bordernya sama sekali. Habis itu akan ada style, color, dan warnanya itu putih. Atau nanti warna teksnya itu warna putih. Di sini udah warna putih. Nah, habis itu kita buka buat formnya juga. Dan di sini kita akan mengatur baris dan kolomnya. Jadi di sini misal baris pertama ya, dan di kolom pertama itu nanti akan ada tanggal lahir, bulan lahir gitu. Jadi di sini
menunjukkan input apa sih yang harus pengguna masukkan untuk mereka itu bisa mendapatkan zodiak yang tepat. Itu ini tanggal lahir, ini bulan lahir. Terus itu dia akan hasilnya itu akan ada di sini. Habis itu buat kolom kedua dia ada sama dengan itu. Nah tadi kalian bisa lihat sendiri ini sama dengan. Habis itu akan ada input type-nya itu number. Jadi tadi kan kita udah coba ya kalau dua-duanya itu nanti number baik tanggal lahir atau bulan lahir. Ini juga buat memudahkan kita untuk mengelola. Dan setiap data yang sudah di-input oleh pengguna, kita akan masukkan dalam ID. Di sini namanya ID A buat tanggal lahir dan ID B untuk bulan lahir. Gitu. Nah, buat kita kasih tombol atau on click-nya, kita kasih di baris ketiga, yaitu nanti di sini tuh ada TD call span 2, jadi kita akan menggabungkan 2 kolom gitu. Di sini ini kita menggabungkan 2 kolom. Tadi kan totalnya ada 3 kolom ya. Jadi di sini tanggal lahir itu kolom pertama sama dengan itu kolom kedua, dan di sini untuk inputnya itu akan ada kolom ketiga. Nah, cek ini dia itu menggabungkan 2 kolom. Jadi TD call span 2 tadi yang sudah kita tulis di sini call span 2, jadi kita menggabungkan 2 kolom. Nah, gabungan 2 kolom itu tadi kita kasih input type yaitu submit dan value-nya itu check. Jadi di sini value itu namanya ya, dan namanya check ini tadi ketika kita tekan itu kita akan submit ke fungsi lainnya. Jadi kita akan kelola di fungsi lainnya yang di sini namanya adalah zodiak gitu. Nah, habis itu di kolom ketiga itu akan kita kasih input type yaitu reset gitu. Di sini kan ada check untuk menggabungkan 2 kolom dan reset di kolom ketiga. Nah, lalu kita tutup tabelnya dan kita tutup kolomnya. Nah, untuk mengelola tadi ya, untuk mengelola setelah di on click atau di fungsi zodiak ini kita pindah bahasa ya. Jadi ini nanti bahasanya itu JavaScript. Dan fungsinya kita tulis dulu. Di sini kan zodiak, jadi kita gabungkan ini zodiak dua-duanya untuk kita namain biar dia bisa nyambung. Dan di sini akan ada variabel A dan akan ada variabel B gitu. Jadi variabel A ini akan kita kasih nilai atau kita kasih data itu sesuai dengan apa yang pengguna input di IDA, yang dimana IDA ini adalah tanggal lahir. Nah, begitu juga dengan variabel B di sini. Yang di sini adalah variabel B, kita akan dapat data dari ID B, yang di sini ID B adalah bulan lahir gitu. Nah, di sini kita lihat dulu. Jadi kita deklarasikan apa aja yang harus kita masukkan dan apa aja yang ingin kita tampilkan di outputnya. Nah, di sini ada C, D, E, F, G, H, yaitu ada beberapa variabel yang memang akan kita tampilkan di outputnya. Habis itu kita juga ada let image, karena nanti di outputnya kita akan ada image buat dokumen.getElement.image. Nah, habis itu akan ada dokumen white. Jadi dokumen white ini fungsinya agar setelah on click ya, dia itu akan ganti halaman. Jadi setelah on click dia akan jadi halaman. Kayak tadi yang udah kita lihat, misalnya ini nanti tanggal 3 dan 2, kita cek ini ada Aquarius. Jadi ini kan pindah halaman, jadi nggak di halaman yang sama gitu kan. Nah, kita kembali lagi dan di sini ukurannya itu kita deklarasikan sebagai H3. Jadi ukurannya nanti semuanya tulisan yang ada di setelah kita on click itu H3. Habis itu kita switch B. Nah, di sini switch itu fungsinya itu kayak menampung semua if yang akan kita tulis setelahnya, dan ini if-nya akan berfokus pada B, di mana B di sini adalah tersambung pada variabel B dan ada di get ID-nya B. Nah, ID-nya ini B itu kita ambil dari bulan lahir yang telah dimasukkan oleh pengguna. Gitu. Nah, di sini bulan lahirnya kita ambil contoh yang pertama aja, yaitu case 1, yaitu bulan lahir 1, atau di sini kita bisa baca bulan lahirnya itu Januari, dan if dia memasukkannya tanggalnya itu lebih dari 0 dan juga tanggalnya itu kurang dari 20, atau bisa kita bahasakan secara lain yaitu tanggalnya itu 1 sampai 19, maka dia akan berzodiak Capricorn gitu. Dan ini akan ada beberapa keterangan berikutnya yang juga berkaitan dengan Capricorn gitu. Nah, di sini juga ada image dan di sini banyak sekali ya, ini kita sudah sesuaikan semua tampilannya itu dengan width, length, position, right, left, dan bottom itu buat gituannya, dibuat tampilannya. Dan di sini juga akan ada file namanya itu capricorn.pdp dan sebenarnya ini memang formatnya ya teman-teman, jadi gitulah. Di situ kita break karena emang kita pengen kalau misal
si fungsinya itu sudah menemukan bahwa ini emang cocok dengan apa yang diinput oleh pengguna, dia itu akan memasukkan bug ini, ya ini aja gitu di bug. Jadi dia bisa lebih sesuai. Tuh. Nah, di sini ada juga else if-nya, tadi kan masih sampai tanggal 19 ya. Nah, ini misal tanggalnya itu sampai 31, jadi A kurang dari 32, jadi sampai 31, 32 ini nggak ikut ya. Jadi bisa kita baca kalau misal dia itu memasukkan bulan Januari dan tanggalnya itu tanggal 20 sampai 31, dia akan berzodiak Aquarius gitu. Nah, di sini juga sudah ada keterangan tambahan dan juga gambar-gambarnya. Coba kita buktikan ya yang ini. Jadi kita akan memasukkan di sini tanggal lahirnya itu tadi ada 1 dan bulan lahirnya misal 1. Kita cek ini harusnya dia keluar Capricorn, dan ya dia keluar Capricorn. Dan misal kita masukkan tanggal lahirnya itu 20 dan bulan lahirnya itu 1, harusnya dia keluar Aquarius, dan iya dia keluar Aquarius gitu. Kita masukkan gitu-gitulah ya. Ini juga menyesuaikan ya, jadi ini datanya kita ambil dari aturan yang memang sudah diterapkan sebelumnya gitulah, semuanya itu kayak gitu. Nah, ini nanti akan ada pengecualian ya, untuk image style bottom ini akan ada penjelasan lebih lanjut di bawahnya. Ini semuanya kayak gitu sampai di case 12 atau bulan 12 atau Desember gitu. Kayak gini, ini udah terakhir dan di break. Nah, ini kita juga ada pengecualian ketika A atau tanggalnya itu dimasukkan kurang dari sama dengan 0. Jadi dimasukkan 0 atau kurangnya atau negatif itu dia akan ada tanggal lahir tidak valid. Ini juga berlaku ketika bulannya itu 0 dan juga tanggalnya itu lebih dari sama dengan 32 dan bulannya itu lebih dari sama dengan 13. Karena emang ini nggak ada ya, jadi kita jaga-jaga ini akan ada output tanggal lahir tidak valid gitu. Nah, ini tadi kan memang kayak cuma sepotong-sepotong ya dari apa yang akan di-outputkan, dan di sini kita tata lagi buat posisinya. Di sini kita kasih, tadi kan kalian bisa lihat sendiri bahwa outputnya nanti akan ada warnanya. Nah, warnanya ini akan ini. Jadi ini adalah warna biru dong yang sudah ada di sini. Ini misal kita masukkan 3, 2. Ini nanti biru dong ya, bisa kita lihat bersama. Lalu ini nanti juga ada buat body style color. Nah, ini tuh warnanya itu warna teksnya. Jadi di sini warna teksnya kayak ini. Gitu. Nah, habis itu setelah kita udah atur ini, kita buat BR atau kayak kita pindah bariskan. Kenapa? Gitu. Jadi gini, kenapa kayak ini tuh fungsinya untuk gambarnya itu agar dia bisa naik gitu. Kenapa itu? Nah, kenapa misal kalian bertanya-tanya kenapa nggak image SRC ini aja yang langsung dinaikkan ke atas gitu. Nah, itu udah dicoba dan memang nggak bisa. Jadi di sini setelah dokumen white itu gambarnya aturannya itu emang harus di bawah. Jadi nggak bisa kalau misal di bawahnya gambar itu ada tulisan gitu, nggak bisa. Jadi harus di bawah sendiri, karena nanti misal di bawahnya gambar itu ada tulisan, dia itu tulisannya nggak bakal nampak kayak gitu. Jadi ya kita akalin dengan ini, jadi kita dengan menambahkan image style bottom ini. Jadi ini 40%, jadi dia akan ada 40% dari bawah gitu. Bisa lihat ini dia 40% dari bawah, dia ada di sini gitu. Jadi kita buat image style bottom ini buat agar gambarnya itu dia bisa ke atas. Jadi kita akalin pakai ini. Nah, tapi setelah gambarnya itu ke atas ya, itu otomatis gambarnya itu dia akan menutupi tulisan yang memang udah ada di atas sebelumnya. Jadi dengan itu, kita harus pindah bariskan tulisannya, atau kita harus kebawahkan tulisannya dengan menulis BR sebanyak ini gitu. Ini udah sesuai sampai dia bisa kayak gini, tulisannya bisa di bawah gambarnya, sesuai dengan apa yang kita mau. Tuh. Nah, habis itu in the center gitu. Nah, habis ini tuh ada dokumen white buat selanjutnya. Jadi setelah gambar itu kita akan ada apa? Kita akan ada buat aturan dari variabel C, E, D, E, F, G yang sudah kita tulis di sini sebelumnya. Jadi ini aturannya yang pertama itu kita pakai tabel ya, atau tabel itu biar dia itu bisa rapi gitu. Jadi nanti
untuk hal yang pertama muncul adalah zodiakmu adalah plus C plus. Jadi nanti otomatis akan muncul zodiakmu adalah dan akan ditambah dari variabel C yang sudah kita if-ifkan semua di sini itu. Jadi sesuai dengan apa yang pengguna masukkan tadi ya. Misal dia memasukkannya itu bulannya itu 12 atau Desember, dan jika tanggalnya itu adalah misal 1, itu akan muncul C-nya itu Sagittarius. Jadi bisa dibaca bahwa zodiak Anda adalah Sagittarius gitu, sesuai dengan ini gitu kan. Tuh, nah setelah ini kita atur lagi untuk baris kedua kita mau apa? Baris kedua ini masih tabel juga. Nah itu kita ambil dari simbolnya. Jadi simbolnya itu kita ambil dari variabel E. Jadi misal kayak tadi ya, Desember, dan kita ambil bulan pertama, itu akan simbolnya itu E, yaitu yang ini, E, pemanah. Jadi nanti Desember itu pemanah. Kita buktikan langsung aja ya, nanti biar kita nggak bingung. Jadi ketika tanggal lahirnya 1 dan bulan lahirnya itu 12, kita cek. Nah, ini Sagittarius gitu. Jadi kita langsung bisa cocokkan dengan apa yang sudah kita tulis di sini. Nah, di sini itu kan tadi simbolnya itu plus E plus ya. Jadi nanti simbolnya itu akan E. Nah, di sini E itu adalah pemanah. Betul. Simbolnya itu adalah pemanah. Nah, habis simbol, kita atur lagi posisinya. Untuk setelahnya simbol, bagi setelah simbol itu ada elemen. Dan ini plus D plus. Dan di sini D-nya itu adalah api. Betul, api, dan begitu juga dengan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu nanti dia akan ada petualang, optimis, jujur, dan kekurangannya itu akan ada di G. Dan D-nya itu adalah kurang sabar, terlalu berbakan, cenderung sembrono di sini. Ya ini udah sesuai dengan apa yang udah kita tulis di sini. Nah setelah udah semua, baru ini kita tulis SRCH ya. Ini tujuannya agar tulisannya itu tetap bisa muncul dan gambarnya itu juga tetap bisa muncul. Setelah seperti apa yang udah aku jelasin tadi. Nanti ya udah tinggal ditutup kurung kurawa dan scriptnya ditutup, body-nya ditutup, HTML-nya juga ditutup. Selesai sudah ini tadi. Kayak gitulah teman-teman. Jadi ya terima kasih telah mendengarkan dan semoga bisa dimengerti dengan baik. Baik, di sini kami akan membahas bagaimana cara membuat pemrograman yang berkaitan dengan arsip tugas sekolah. Nah, bisa dilihat ini hasil dari pemrograman arsip tugas sekolah, ada nama dan ada mata pelajaran. Nah, kita cara untuk melihat arsip tugasnya tinggal kita klik mata pelajarannya tadi apa, misalnya ya ini PKN. Nah, PKN kita lihat, nah tugasnya sudah keluar. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara membuat HTML tersebut? Kita bisa melihat prosesnya ya. Sebentar, maaf. Nah, seperti biasa kita buka HTML, head, nah terus ada link rel. Nah, kegunaan link rel style sheet ini untuk menghubungkan HTML dengan CSS. Nah, kegunaan CSS ini untuk menampilkan gambar sehingga gambar itu bisa tampil. Kemudian body center agar gambar tadi itu posisinya di tengah. Selanjutnya kita kasih BR agar letaknya itu bisa bagus lah, lebih gampangnya. Terus selanjutnya kita buat tabel border, kita ukurannya 1. Kemudian kita buat stylenya gimana. Warna yang pertama bisa kita lihat, nah ini kan biru. Untuk nama dan mata pelajaran kita kasih warna biru. Selanjutnya untuk garis tabel yang kedua kita kasih warna yang transparan. Bisa kita lihat penuh atau nggak dikasih. Misalnya 6 PKN, letaknya itu di sebelah kiri. Nah, untuk memasukkan suatu link tadi, kita harus membuat href terlebih dahulu. Nah, seperti PKN Savik.html ini itu harus satu file dengan HTML tadi. Jadi kalau beda
beda folder itu nanti nggak bisa keluar. Selanjutnya seperti dengan itu kita terus dan sampai selesai. Dan kita tutup tabelnya dan pergi. Sekarang kita cek. Misalnya Ahmad Saifikul tugas pelajarannya PKN. Kita lihat listrik. Nah, sudah keluar seperti ini, berbajakan. Nah, link seperti ini tadi keluar dari Ahref. Kalau nggak ada Ahref nggak bisa seperti ini. Selanjutnya kalau bahasa Indonesia baca misalkan, terus bahasa Jawa demikian seperti bahasa Jawa, biologi. Nah, kalau biologi kan dalam bentuk file harus gitu. Jadi kita tuh harus mendownload file yang terlebih dahulu. Nah, seperti inilah hasilnya. Gambarnya sangat bagus. Nah, seperti halnya dengan arsip tugas dari yang lain seperti Hanif, Fasa, Rafael, dan Saida, dan seterusnya. Nah, mungkin demikianlah yang dapat saya jelaskan. Kalau kurang paham bisa tanya-tanya nanti. Gimana ya? Tanyalah. Udah, kita tutup aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan program terakhir berupa array, yaitu program yang menurunkan bilangan dari yang terkecil maupun yang terbesar atau biasa disebut ascending dan descending. Jadi kita langsung lihat HTML-nya. Yang pertama ada title, yaitu berupa judul dari website tersebut yang bernama simple sorting. Lalu ada style sheet, yaitu link yang menghubungkan HTML dengan CSS. Lalu ada center tabel, yaitu yang berguna untuk menaruh tabelnya di tengah-tengah dengan border 0. Lalu pada baris pertama saya memberikan input number dengan tipe input yang berupa teks dan ID A. Lalu pada baris kedua saya memberikan metode dengan input tipe radio, name B, dan value SC. Lalu saya memberikan lagi inputan berupa descending dengan input tipe radio dengan nama yang sama. Nah, di sini kenapa namanya sama? Karena jika namanya tidak sama, misalkan kita ubah namanya yang descending menjadi name A, lalu kita save, maka kita bisa memilih dua opsi. Kita bisa menyetang dua opsi sekaligus. Nah, jadi seperti ini. Makanya kita buat namanya sama, yaitu B atau variabel terserah, supaya kita hanya bisa memilih satu pilihan saja, yaitu berupa ascending atau descending. Nah, selanjutnya di bawahnya metode kita berikan input berupa submit dengan value atau nama sort dan on click yang berfungsi untuk menjalankan fungsi anjay tersebut. Jadi seperti ini. Variabel text ini ambil nilainya dari getElement by ID A. Nah, variabel metode ambil nilainya dari input name B, check if, dan hasil metode. Jika tidak milih opsi dari descending, maka akan muncul seperti ini. Nah, muncul. Variabel array text split. Jika dihapus spasinya, maka akan muncul seperti ini.
terbalik kan. Jika diberi spasi, maka akan muncul seperti ini. Data value ASC atau ascending array of function as, B, return bilangan kecil dari bilangan besar. Nah, array sort A sampai B, bilangan kecil, bilangan besar sampai bilangan kecil. Dah.